Baik, kita lanjutkan ya kuliah kita tentang hak asasi manusia dan hukum humaniter. Ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan tentang hak asasi manusia, ya, terutama hak asasi manusia dalam hukum internasional. Dan hari ini kita masuk ke hukum humaniter internasional, ya. Jadi materi hari ini, ya, satuan pelajaran hari ini adalah tentang hukum humaniter internasional. Ya. Materi pertama yang kita bahas adalah istilah, pengertian, dan sumber hukum humaniter. Nah, pertama istilah hukum humaniter internasional, ya. Nah, sebelum Perang Dunia II, ya, bidang hukum ini disebut dengan hukum perang, the law of war, ya, disebut dengan hukum perang. Kemudian istilah hukum perang ditinggalkan dan mulailah digunakan istilah hukum pertikaian bersenjata, ya, the law of armed conflict. Tetapi kemudian istilah hukum pertikaian bersenjata itu tidak lagi digunakan dan digunakanlah istilah hukum humaniter internasional atau international humanitarian law sampai dengan sekarang. Nah, mengapa istilah hukum perang, yang the law of war, itu berubah menjadi istilah hukum pertikaian bersenjata atau the law of armed conflict, ya? Sebabnya adalah istilah hukum perang ini memiliki konotasi yuridis, ya. Konotasi yuridisnya adalah perang menurut hukum perang harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama, pihak yang berperang itu harus negara. Dan syarat yang kedua, harus adanya pernyataan perang atau deklarasi perang. Padahal dalam kenyataannya terdapat sengketa bersenjata yang tidak melibatkan negara, dan juga ada pertikaian bersenjata yang tidak didahului dengan deklarasi atau pernyataan perang, sehingga pihak-pihak yang bertikai tidak memperoleh perlindungan dari hukum perang, ya. Jadi kalau kelemahan dari istilah hukum perang ini adalah kalau pertikaian bersenjata itu bukan oleh negara dan tidak didahului oleh pernyataan perang, maka pihak-pihak yang berperang tidak akan memperoleh perlindungan hukum. Karena itu maka istilah hukum perang ini ditinggalkan karena mengandung konotasi yuridis dan tidak bisa memberi perlindungan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, maka istilah ini dirubah menjadi istilah hukum pertikaian bersenjata. Tetapi kemudian istilah hukum pertikaian bersenjata, the law of armed conflict, juga ditinggalkan dan digunakanlah istilah hukum humaniter internasional. Hukum pertikaian bersenjata, the law of armed conflict, dirubah menjadi istilah hukum humaniter internasional karena dalam perkembangannya hukum pertikaian bersenjata dimasuki oleh prinsip-prinsip kemanusiaan. Jadi karena hukum pertikaian bersenjata dimasuki oleh prinsip kemanusiaan, maka istilah hukum pertikaian bersenjata ini kemudian dirubah menjadi istilah
hukum humaniter internasional sampai dengan sekarang ini. Dengan demikian maka terdapat perbedaan yang prinsip antara istilah hukum humaniter dan istilah hukum perang. Kalau istilah hukum humaniter, ya, hukum humaniter internasional lebih menekankan pada akibat perang terhadap kemanusiaan, yaitu mencegah korban atau kerusakan yang berlebihan dan melindungi korban yang luka dan sakit. Jadi menekankan pada aspek kemanusiaan di dalam perang. Kemudian, sedangkan di dalam hukum perang itu menekankan pada aspek yuridisnya, yakni perang sudah pasti menimbulkan korban dan kerusakan. Tetapi bagi hukum perang yang penting perang itu memenuhi syarat, yaitu yang terlibat perang itu negara dan didahului dengan pernyataan perang, maka pelaku perang dan penduduk sipil itu pasti memperoleh perlindungan hukum. Ya, ini perbedaan antara istilah hukum humaniter dan hukum perang. Nah, hukum perang, ya, hukum perang menurut Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah jus et bellum, ya, jus et bellum, yaitu hukum perang yang mengatur mengenai dalam hal bagaimana suatu negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata, ya, jus et bellum, yakni hukum perang yang mengatur mengenai dalam hal bagaimanakah suatu negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata. Dan yang kedua, jus in bello, yakni hukum yang berlaku dalam perang. Ya, hukum yang berlaku dalam perang, jus in bello, ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum dan hak. Hukum dan hak yaitu hukum tentang cara dilakukannya perang itu sendiri. Ya. Kemudian hukum Jenewa, yaitu hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang, baik sipil maupun militer. Ya. Jadi hukum yang berlaku dalam perang itu dibagi dua, ya, hukum dan hak, yaitu hukum tentang cara dilakukannya perang, dan hukum Jenewa, yaitu hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang, baik sipil maupun militer. Nah, terus apa yang dimaksud dengan hukum humaniter internasional? Nah, hukum humaniter internasional ini merupakan cabang dari hukum internasional publik, ya, dan sebagai cabang dari ilmu hukum, tentunya pengertian hukum humaniter ini dikemukakan oleh para ahli secara berbeda-beda. Misalnya menurut Jean Piaget, ya, beliau menyatakan bahwa hukum humaniter internasional dalam arti luas adalah suatu ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang memberikan rasa hormat kepada individu maupun kesejahteraannya. Itu menurut Jean Piaget. Kemudian menurut Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja, hukum humaniter internasional adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, ya, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri. Ya, jadi Profesor Mokhtar Kusumaatmadja tetap membedakan antara hukum perang dan hukum humaniter. Kalau hukum humaniter dikatakan ketentuan hukum
tentang perlindungan korban perang. Sedangkan kalau hukum perang mengatur tentang perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri. Pendapat yang lain dikemukakan oleh Profesor Dr. F. Sugeng Istanto. Beliau menyatakan bahwa hukum humaniter internasional ialah keseluruhan ketentuan hukum yang merupakan bagian dari hukum internasional publik yang mengatur tingkah laku manusia dalam pertikaian bersenjata yang didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dengan tujuan melindungi manusia. Ya, jadi pendapat Profesor Sugeng ini sudah menjelaskan lebih terperinci hukum humaniter cabang dari hukum internasional publik. Substansinya itu mengatur tingkah laku manusia dalam pertikaian bersenjata dengan tetap mendasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dengan tujuan untuk perlindungan terhadap manusia. Nah, kemudian pengertian hukum humaniter juga dikemukakan oleh Panitia Tetap Hukum Humaniter dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Panitia Tetap ini merumuskan hukum humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah, dan ketentuan internasional, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Panitia Tetap ini sepertinya menggabungkan antara hukum perang, hukum humaniter dengan HAM. Jadi perlindungan HAM di dalam situasi atau konflik bersenjata. Berdasarkan pengertian dari hukum humaniter oleh para ahli hukum internasional tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter, hukum humaniter internasional itu mencakup perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional maupun prinsip-prinsip hukum yang mengatur pertikaian bersenjata dengan tujuannya adalah untuk melindungi manusia. Ya. Jadi perlindungan terhadap manusia di dalam konflik bersenjata, yang mana hukum itu dapat ditemukan di dalam perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, atau prinsip-prinsip hukum umum. Itu pengertian. Yang berikut kita lihat sumber hukum humaniter internasional. Berbicara tentang sumber hukum humaniter internasional, sebelum abad 19, sumber hukum humaniter internasional adalah kebanyakan dalam bentuk hukum kebiasaan internasional. Tetapi setelah memasuki abad 19, sumber hukum humaniter sudah kebanyakan dalam bentuk perjanjian internasional. Dan perjanjian internasional tersebut sebenarnya merupakan hasil kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional. Nah, selain sumber hukum internasional tentang hukum humaniter setelah masa abad 19 dalam bentuk perjanjian internasional, juga dalam bentuk prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh negara-negara yang berada. Ya. Nah, sumber hukum humaniter internasional dalam bentuk perjanjian internasional itu dibagi menjadi dua, ya, menjadi dua macam. Yang pertama adalah sumber hukum humaniter utama, ya, sekali lagi, ya, sumber hukum humaniter dalam bentuk perjanjian internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber hukum humaniter utama, dan yang kedua adalah sumber hukum lain. Ya. Sumber hukum humaniter utama ini terdiri dari hukum dan hak dan hukum Jenewa, ya, hukum dan hak dan hukum Jenewa. Nah, pertama kita lihat hukum dan hak. Ya. Hukum dan hak ini mencakup yang pertama adalah konvensi dan hak
1899, ya. Konvensi Dan Haag 1899 ini merupakan hasil konferensi, ya, hasil dari konferensi perdamaian 1 di Den Haag, ya, tanggal 18 Mei sampai dengan 29 Juli 1899 atas prakarsa Tsar Nicholas II dari Rusia. Nah, hasil dari konferensi perdamaian 1 di Den Haag ini melahirkan adanya 3 konvensi dan 3 deklarasi yang kemudian disingkat dengan Konvensi Den Haag 1899. Ketiga konvensi tersebut adalah pertama konvensi tentang penyelesaian damai sengketa internasional, ya. Konvensi tentang penyelesaian damai sengketa internasional. Kemudian yang kedua, konvensi tentang hukum dan kebiasaan perang di darat. Kemudian yang ketiga adalah konvensi tentang adaptasi asas-asas Konvensi Jenewa tanggal 22 Agustus 1864 tentang hukum perang di laut. Ya, sedangkan 3 deklarasi yang dimaksud adalah pertama, deklarasi tentang larangan penggunaan peluru dum-dum, ya. Peluru dum-dum ini adalah peluru yang bungkusnya itu tidak sempurna dan dapat pecah atau membesar ketika masuk dalam tubuh manusia. Nah, dalam deklarasi ini dilarang bagi negara-negara atau pihak-pihak yang terlibat dalam perang untuk menggunakan peluru dum-dum ini. Karena peluru ini bungkusannya tidak sempurna, ketika masuk dalam tubuh manusia dia membesar dan pecah. Itu bisa, tubuh manusia bisa meledak dengan sendirinya. Ini dilarang. Kemudian deklarasi yang kedua adalah larangan peluncuran proyektil-proyektil dan bahan peledak dari balon, ya. Nah, yang ketiga adalah larangan penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas beracun. Ini larangan yang menjadi bagian dari hukum Dan Haag dan hasil dari hasil konferensi perdamaian 1 di Den Haag. Ini konvensi Den Haag 1899 ini mencakup 3 konvensi dan 3 deklarasi. Kemudian hukum Dan Haag yang kedua adalah konvensi-konvensi Den Haag 1907, ya. Konvensi-konvensi Den Haag yang dilahirkan pada tahun 1907 ini merupakan hasil konferensi perdamaian 2 di Den Haag, ya, sebagai kelanjutan dari konferensi perdamaian 1 tahun 1899. Konvensi-konvensi Den Haag 1907 ini terdiri dari 13 konvensi, ya. Yang pertama, Konvensi Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional. Kedua, Konvensi Pembatasan Kekerasan Senjata dalam menuntut pembayaran hutang dari perjanjian perdata. Kemudian ketiga, Konvensi Cara Memulai Peperangan. 4, Konvensi Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. Kemudian yang kelima, ya, konvensi hak-hak dan kewajiban negara dan warga negara netral dalam perang di darat. Keenam, konvensi status kapal dagang musuh pada saat permulaan peperangan. Yang ketujuh adalah konvensi status kapal dagang menjadi kapal perang. Kemudian ke-8, konvensi penempatan ranjau laut otomatis di dalam laut. Ke-9, konvensi pemboman oleh Angkatan Laut di waktu perang.
10. Konvensi adaptasi asas-asas Konvensi Jenewa tentang perang di laut. 11. Konvensi pembatasan tertentu terhadap penggunaan hak penangkapan dalam perang angkatan laut. 12. Konvensi mahkamah barang-barang sitaan. Dan 13. Konvensi hak dan kewajiban negara netral dalam perang di laut. Jadi konvensi-konvensi Den Haag 1907 yang dihasilkan dari Konferensi Perdamaian II sebagai lanjutan dari Konferensi Perdamaian 1 tahun 1899 itu ada 13 konvensi. Ini sebagai bagian hukum utama dari hukum kita. Kemudian hukum Jenewa, ya. Hukum Jenewa itu terdiri dari pertama Konvensi Jenewa 1864, ya. Konvensi Jenewa 1864 ini merupakan perjanjian internasional, ya. Perjanjian internasional tentang hukum humaniter internasional pertama, ya, yang menetapkan perlindungan bagi korban perang, yang luka di medan perang, personil dan kesatuan medik beserta peralatannya, ya, dan tingkah laku orang sipil dalam pertikaian bersenjata beserta perlindungannya. Ini konvensi atau perjanjian internasional yang pertama, ya. Kemudian konvensi-konvensi Jenewa 1949 atau disebut juga dengan Konvensi tentang Perlindungan Korban Perang atau konvensi-konvensi Palang Merah Internasional itu terdiri dari 4 konvensi, yaitu pertama Konvensi tentang Perbaikan Keadaan Angkatan Perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat. Yang kedua, Konvensi tentang Perbaikan Keadaan Angkatan Perang di laut yang luka, sakit, dan korban karam. Yang ketiga, Konvensi tentang Tawanan Perang. Dan yang keempat adalah Konvensi tentang Perlindungan Penduduk Sipil di waktu perang. Jadi ada empat konvensi, ya, yang dihasilkan dari konferensi tahun 1949, ya, yang disponsori oleh Palang Merah Internasional. Karena itu konvensi-konvensi Jenewa 1949 ini disebut juga dengan Konvensi Palang Merah Internasional yang terdiri dari 4. Nah, selain 4 konvensi ini pada tahun 1977 ya, itu disepakati 2 protokol tambahan dari Konvensi Jenewa 1949 ini yang disebut dengan protokol tambahan 1 dan 2 1977. Protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 tentang perlindungan korban perang dalam konflik bersenjata internasional. Itu yang pertama. Jadi protokol tambahan 1 itu adalah tentang konflik bersenjata internasional. Ya, protokol additional to the Geneva Convention, ya, 12 Agustus 1949, ya, itu konflik bersenjata internasional. Sedangkan protokol tambahan 2 dari Konvensi Jenewa 1949 ini adalah tentang konflik bersenjata non internasional. Jadi protokol tambahan 1 itu tentang konflik bersenjata internasional. Konflik bersenjata internasional itu melibatkan negara dengan negara. Sedang konflik bersenjata non internasional ini bisa melibatkan negara dengan belligerent atau negara dengan pemberontak di dalam satu wilayah negara. Ini diatur dalam protokol tambahan 2 Konvensi Jenewa 1949. Nah, sedangkan sumber hukum lain dalam bentuk perjanjian internasional itu ada Deklarasi Paris, ya, 16 April 1856. Ini tentang perang di laut, ya. Ini dirumuskan berdasarkan pengalaman perang
Claim 1864, di mana Inggris dan Prancis bersekutu menerapkan prinsip hukum perang di laut. Kemudian deklarasi St. Petersburg 29 November sampai 11 Desember 1868. Itu deklarasi yang melarang penggunaan peluru yang memiliki benda keras di permukaannya sehingga tutupnya dapat meledak. Kemudian rancangan peraturan dan hak tentang perang di udara 1923. Ini mengatur tentang penggunaan pesawat udara dengan segala peralatan dimiliki dalam pertempuran. Ada juga Protokol Jenewa 17 Juni 1925 ya, tentang larangan penggunaan gas cekik dan gas lain dalam peperangan, termasuk gas air mata dan pemakaian herbisida untuk kepentingan perang. Dan Protokol London ya, tentang peraturan penggunaan kapal selam dalam pertempuran, ditambah dengan Konvensi Den Haag 1954 tentang perlindungan benda-benda budaya pada waktu pertikaian bersenjata. Ini sumber hukum lain dalam bentuk perjanjian internasional tentang hukum humaniter internasional. Ya. Kemudian ada juga konvensi senjata konvensional tertentu, yaitu tentang larangan atau pembatasan penggunaan senjata konvensional tertentu yang mengakibatkan penderitaan yang berlebihan. Nah, selain perjanjian internasional sebagai sumber hukum humaniter internasional, juga prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh negara-negara yang beradab sebagai sumber hukum humaniter internasional. Nah, penerapan prinsip hukum sebagai sumber hukum humaniter internasional itu didasarkan atas klausula Martens. Apa yang dimaksud dengan klausula Martens? Klausula Martens artinya apabila hukum humaniter belum mengatur tentang suatu kasus tertentu, maka ketentuan yang digunakan harus mengacu kepada prinsip-prinsip hukum internasional yang berasal dari kebiasaan yang diakui oleh negara-negara yang beradab, prinsip kemanusiaan, dan pendapat. Jadi dalam suatu kasus tertentu belum ada diatur dalam suatu perjanjian internasional, maka hukum yang digunakan bagi hukum humaniter adalah prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh negara-negara yang beradab, prinsip kemanusiaan, dan pendapat umum atau doktrin, ya, pendapat sarjana hukum tertentu. Nah, berkaitan dengan prinsip hukum sebagai sumber hukum humaniter internasional, dalam hukum humaniter internasional itu terdapat 3 prinsip utama. Yang pertama adalah prinsip kepentingan militer. Ya, prinsip kepentingan militer, yaitu pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Ya, ini prinsip kepentingan militer. Ya. Pihak yang bersengketa itu dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Ini prinsip pertama, prinsip utama yang pertama. Yang kedua, prinsip kemanusiaan. Pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan kemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Jadi antara prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan ini bersifat antinomi. Antinomi itu apa?
Artinya bahwa dua prinsip hukum yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Ya. Prinsip kepentingan militer, untuk kepentingan militer dibenarkan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan, tetapi prinsip dibatasi oleh prinsip kemanusiaan. Kekerasan itu tidak boleh menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Ya. Jadi dua prinsip ini bersifat antinome, artinya memiliki perbedaan atau bertolak belakang antara satu dan yang lain, tetapi tidak bisa dipisahkan, ya, antara satu dan lain. Kemudian yang prinsip utama yang ketiga dari hukum militer internasional adalah prinsip kesatriaan, ya, prinsip kesatriaan, yaitu dalam perang, ya, dalam perang kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat itu dilarang. Jadi kesatria, ya, prinsip kesatria. Nah, ini materi mata kuliah hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter untuk hari ini, dan pada pertemuan lebih lanjut kita akan bahas tentang ketentuan-ketentuan bersamaan dalam Konvensi Jenewa 1949. Ya, demikian atas perhatian dari para mahasiswa, diucapkan limpah